知明天将如何，每一天只为烛火。我不见明天的阳光，因明天我不晴朗。我不要为将来忧虑，因我心主的应许。我今天要与主同行，因他指前面路程。有许多未来的事情，我现在不能知道，但我知谁掌管明天，我也知谁牵我手。每一步越走越光明，像攀登黄金阶梯，每种岛越跳越轻省，每一朵云披上阴影。在那里阳光常普照，不再有泪流满面。在美丽彩虹的尽头，众山里与天相连。Takutkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang。有许多未来的事情，我现在不能知道，但我知谁掌管明天，我也知谁牵我手。Panggilan beribadah. Tuhan yang abadi, ajari kami menghitung hari, berusaha berjumpa denganmu dalam setiap kesempatan. Biarkan kami mencari wajah-Mu lewat setiap untayan benang yang ditenun apik, dengan berbagai motif syarat makna. Berikan kami hikmat untuk menyatakan syukur yang benar padamu, lewat setiap laku beradab yang kami sebut tradisi. Sebagai bagian kehidupan, terimalah sembah sujud kami hari ini.
Mari kita berdiri dan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 240 bagian A, bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mudah indah di tebalai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus lari akan aku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib perang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Kasih karunia Allah menyertai kita semua. Kini dan selamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Nats yang akan membimbing kebaktian kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat, demikian bunyinya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian jauh nats pembimbing yang membimbing kebaktian kita. Mari kita menyambut nats pembimbing ini dan kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 bait 1 dan 4. Bagai
pengakuan dosa. Setiap hari dalam kehidupan ini, kami berusaha untuk melakukan hal yang baik. Berharap kebaikan itu dapat membawa damai dan sejahtera bagi hidup kami, juga memuliakan nama-Mu. Namun dalam upaya baik itu, seringkali kami melakukan apa yang salah dan tak berkenan padamu. Itu karena ukuran kebaikan bagi kami dan Engkau berbeda. Dan karena kami lebih mengutamakan niat hati dan nafsu kami. Maka ampunilah kami ya Tuhan, pulihkanlah kami. Karuniakanlah kami hikmat-Mu, agar laku dan kata kami senantiasa berkenan kepadamu. Amin. Mari kita menyambutnya dengan Kidung Jemaat nomor 37 bagian A. Jikalau demikian segala pengakuan kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur pasal 116, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Kita menyambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menyatakan puji-pujian kita secara berbalasan berdasarkan Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-23. Karena itu saya mengajak kita semua untuk bangun berdiri. Mari kita menyatakan puji-pujian kita secara berbalasan. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak keluar dan Bapak Mama bersaudara semua
akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak ke dalam. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang pertama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang murah dan pengasih, kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan berkat kemurahan Tuhan yang membuat kami masih bisa menikmati kehidupan sampai hari ini. Bahkan kami bersyukur Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dan waktu yang baik dan indah ini kami bersyukur Tuhan berikan. Dan kami memohon di dalam waktu yang indah ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami memahami firman-Mu Tuhan. Dan memampukan kami untuk melakukannya. Kami rindu tidak ada seorang pun dari antara kami yang luput dari berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas Alkitab kita pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi
maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Shalom Bapak Mama Saudara semua. Tema perenungan kita yaitu pencurahan Roh Kudus membuat bahasa-bahasa menjadi dimengerti. Bicara soal bahasa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain untuk berinteraksi, maka sangat diperlukan bahasa untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bacaan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang suatu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah gereja, yakni pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan sesaat sebelum kenaikan Yesus ke surga itu berdampak luar biasa bagi para murid-murid. Mengapa? Karena sebelum peristiwa keturunan Roh Kudus, mereka mengalami ketakutan yang amat sangat. Mereka berputus asa. Itu disebabkan mereka ditinggalkan oleh guru mereka. Para murid bersama-sama dengan orang percaya, mereka sedang berkumpul di suatu tempat. Mereka berkumpul untuk memenuhi perintah Tuhan. Mereka berada dalam kondisi ketakutan. Mereka tidak berani menceritakan situasi kepada orang luar. Tetapi hari itu semuanya berubah. Roh Kudus menguasai mereka dan memampukan mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa. Para murid Yesus yang tidak berpendidikan tinggi pun ternyata mampu berkomunikasi di luar bahasa ibu mereka. Itu karena mereka mau belajar dan mendengar pada Tuhan. Dan keajaiban itu terjadi pada peristiwa hari Pentakosta. Mereka mampu menguasai berbagai-bagai bahasa di dunia. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Pentakosta atau hari ke-50 dalam Imamat pasal 23 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22 yang dirayakan oleh murid Yesus dan orang Israel pada umumnya untuk memperingati diberikannya hukum Taurat di Gunung Sinai, juga untuk merayakan akhir masa panen. Yang menjadi pertanyaan, mengapa para murid Tuhan Yesus pada waktu hari raya Pentakosta itu bisa menguasai berbagai-bagai bahasa? Itu memang masih menjadi sebuah misteri. Namun yang pasti, para penulis Alkitab menegaskan bahwa itu karena pekerjaan daripada Roh Kudus.
Itu bukan supaya mereka kelihatan keren atau untuk membanggakan mereka pun diri. Kadangkala kalau orang baru tahu bahasa tertentu dan dia mengucapkannya, ada kebanggaan tersendiri. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh para murid-murid ketika mereka bisa berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Roh Kudus sebagai pendorong dan pemberi semangat agar para murid menjadi saksi yang berani di seluruh dunia. Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus mendorong, Roh Kudus kasih semangat supaya mereka yang menerima kuasa Roh Kudus dapat menjadi saksi bagi dunia itu. Nah, supaya bisa menjadi saksi di seluruh dunia, maka dibutuhkan bahasa sebagai media yang tepat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang. Karena itulah Roh Kudus bekerja secara mutlak. Ia tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tetapi sebaliknya, Roh Kuduslah yang mengendalikan manusia. Ketika rasul-rasul berkata dengan bahasa yang hadir saat itu, padahal orang-orang banyak itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kalau latar belakang yang berbeda-beda, maka beda-beda pula bahasanya. Tetapi Roh Kudus memampukan mereka untuk berkomunikasi, karena Roh Kudus telah memampukan mereka untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang yang ada, sehingga semua orang yang ada pada waktu itu menjadi paham dan mengerti. Roh Kudus telah menghancurkan tembok-tembok pemisah. Dengan ternyata bahwa mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Roh Kudus adalah roh pemersatu. Roh yang menghubungkan, roh yang tidak memecah belah. Karena itu Bapak Mama, saudara semua, ketika kita berbicara soal bahasa, sesuai dengan tema perenungan kita, yang dimaksud dengan bahasa adalah sesuatu yang dapat dimengerti orang dan dapat dipakai sebagai alat untuk kemuliaan pembangunan rohani, untuk kesaksian, untuk kemuliaan Tuhan, alat yang dipakai untuk berkomunikasi. Karena itu Tuhan memberdayakan manusia melalui Roh Kudus untuk bersaksi dengan berbagai bahasa agar dapat memahami maksud Tuhan. Jadi ketika kita bicara soal bahasa, maka itu adalah anugerah dan kekayaan. Roh Kudus juga mengubah hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kalau kita melihat dalam kisah-kisah yang ada, murid-murid bukanlah orang-orang yang hebat. Petrus saja, dia adalah murid Tuhan yang pernah menyangkal Tuhan. Thomas saja meragukan Tuhan. Tetapi justru karena Roh Kudus memampukan mereka, Roh Kudus membalikkan hidup mereka. Ada titik balik dalam kehidupan para murid. Karena mereka mau buka diri bagi pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika mereka telah mendapatkan Roh Kudus dan tiba-tiba mampu berbicara dalam berbagai bahasa, orang-orang di sekitar situ menyangka bahwa mereka mabuk. Tetapi Petrus bantah dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 15. Ia berkata bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam diri mereka. Roh Kudus juga mengubah cara kita berbahasa, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, atau lingkungan. Bagaimana kita memaknai, bagaimana kita memakai bahasa-bahasa lisan yang seharusnya memberikan kekuatan, bukan melemahkan. Memberikan semangat, bukan yang merendahkan orang. Memberikan harapan, bukan membuat orang putus asa. Karena itu, seharusnya pekerjaan Roh Kudus membuat yang tidak mengerti menjadi mengerti. Bukan kemampuan berbahasa atau keahlian berbicara
Ia menentukan seseorang mendengar dan menerima berita tentang Allah. Tetapi justru Allah dalam kasih karunia-Nya memampukan kita untuk menyampaikan berita tentang Kristus dalam bahasa-bahasa dan cara yang dapat dipahami oleh orang yang mendengarkan kita. Karena itu, memaknai akan peristiwa keturunan Roh Kudus atau yang kita kenal dengan Pentakosta, sekaligus juga penutupan bulan budaya dan bahasa. Mari kita memaknai dua hal ini, Bapak, Mama, Saudara semua. Yang pertama, para murid-murid bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Itu menyatakan kepada kita, Bapak, Mama, bahwa Tuhan hadir dalam setiap suku, setiap budaya, dan setiap bahasa. Karena itu, sebagai gereja, bahkan sebagai bagian dari gereja, mari kita turut melestarikan bahasa-bahasa lokal kita. Menjadi lucu kalau kita tinggal di tanah timur, tapi justru kita bawa omong gaya Jawa. Zaman sekarang kita tidak lagi belajar tentang bahasa kita, bahasa lokal kita. Bukankah orang Rote seharusnya tahu bahasa Rote? Orang Alor tahu bahasa Alor? Orang Timor tahu bahasa Timor. Tapi lebih banyak, ketong lebih suka belajar bahasa Inggris, ya. Bukan berarti bahasa Inggris yang penting. Tapi juga mari bahasa daerah kita lestarikan, karena itu menjadi sebuah alat untuk kita menjadi saksi, agar apa yang kita sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan dapat dimengerti oleh orang lain. Dan hal yang kedua, Bapak, Mama, Saudara semua, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, Roh Kudus mengubah cara berbahasa kita. Karena itu, kalau kita sudah menerima Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, maka sudah sepatutnya kita mengubah diri kita. Mulailah dalam kita mengubah cara berbahasa kita. Tanyakanlah dalam diri kita sendiri, apakah selama ini ketika saya berbicara itu memberikan kekuatan ataukah justru melemahkan orang? Apakah itu memberikan semangat atau justru saya merendahkan orang? Apakah saya memberikan harapan bagi orang atau justru saya membuat orang itu berputus asa? Perenungan ini diakhiri dengan sebuah cerita ilustrasi. Seekor singa yang sangat kuat, dia bilang di depan kawan-kawan, dong, beta dengan satu kali terkaman, siapapun juga langsung mati dan di pun tulang-tulang beta bisa kasih remuk. Tapi beta soalnya mau untuk kasih mati orang Kristen. Suatu ketika ada satu orang Kristen yang lewat. Tapi singa itu kemudian dia menerkam dan dia memakan orang Kristen itu, dan ia hanya menyisakan bibir daripada orang Kristen itu. Kemudian teman-temannya berkata kepadanya, katamu engkau tidak akan pernah mau memakan orang Kristen, tapi kenapa engkau memakannya? Singa itu bilang begini, Bapak, Mama, beta makan dia punya tubuh, karena yang beta cium bau Kristen cuma di depan bibir saja. Sedangkan yang lain beta sudah cium bau Kristen. Roh Kudus membuat bahasa itu dimengerti oleh setiap orang. Tapi jangan sampai hanya kita pun mulut yang berbuah manis. Bahasa-bahasa kita sepertinya manis, sepertinya penuh dengan firman Tuhan, tetapi perilaku hidup kita tidak. Biarlah kita memperingati hari keturunan Roh Kudus ini, dan kita benar-benar menjadi saksi yang dimulai dengan bahasa kita sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya pada segala tempat dan segala waktu, mari kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebelum persembahan kita dikumpulkan, maka marilah kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kepadamu Tuhan di pagi hari ini datanglah kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu, menaikkan puji dan syukur dan limpah terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami beribadah kepadamu. Dan saatnya Tuhan untuk kami memberikan persembahan syukur kami. Sebelumnya itu Tuhan kami mohon Allah memberkatinya, sehingga berkat yang kami kumpulkan boleh menjadi berkat bagi pelebaran Injil-Mu di muka bumi ini, terkhususnya di jemaat kami ini. Allah berkatilah persembahan kami pada pagi hari ini, karena kami datang berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah berkat yang hidup itu kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan, maka marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291, bait pertama dan seterusnya. Mari bersujud semua atas kebajikan Tuhan, kasih berjanji sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaan mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat tadi bebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyatakan syafaat kita kepada Tuhan dan kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mempersilakan kita semua untuk bangun berdiri. Kehidupan akan berlanjut lagi, sukar dan sulitnya akan tetap ada, tetapi kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita. Kami yakin badai ini pasti berlalu. Tangan Tuhan menggenggam kuat untuk kami dapat melewati badai ini. Ya Tuhan, pimpinlah kami melewati badai ini. Ajarlah kami menjadi bijaksana lewat setiap tarian jiwa yang diiringi syair pujian yang kami panjatkan kepadamu dengan bahasa yang berbeda tapi bermakna sama. Raga yang terbungkus dengan tenunan unik
dan cara kami yang berbeda memandang hidup, menandakan cara-Mu yang heran untuk hadir dan berkarya dalam hidup kami. Kami berbeda, tapi kami adalah ciptaan-Mu. Kami berbeda, tapi kami ingin menjadi alat damai sejahtera-Mu. Kami sedang sulit, tapi kesulitan adalah saat yang tepat untuk kami semakin mendekat kepadamu. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 237, bait 1 dan 2. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih penyertaan Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus, menolong dan memampukan kita sekarang dan selamanya. Amin. terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar
kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhan.